Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita atau mendongeng tentang sejarah Cirebon, awal mula Cirebon. Bagaimana kisahnya? Silahkan disimak berikut ini. Tersebutlah kerajaan besar di kawasan barat Pulau Jawa, yaitu Pakuan Pajajaran, yang gemah ripah repeh rapih loh jinawi, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku, kaloka murah sandang pangan lan aman tentrem. Dengan rajanya yaitu Jaya Dewata, bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Raja atau Prabu Siliwangi menikah dengan Nyai Subanglarang dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri, yaitu Pangeran Walang Sungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi. Yang kedua adalah Nyai Larasantang, lahir tahun 1426 Masehi. Sedangkan putra bungsunya atau putra yang ketiga yaitu Raja Sengara, lahir tahun 1428 Masehi. Pada tahun 1442 Masehi, Pangeran Walang Sungsang menikah dengan Nyai Endang Gelis, putri Ki Gendeng Danu Wasi, dari pertapaan Gunung Merapi. Mereka singgah di beberapa pertapaan, antara lain pertapaan Ciangkup di desa Panongan, pertapaan Gunung Kumbang di daerah Tegal, dan pertapaan Gunung Cangak di daerah desa Munggu Mesigit. Yang terakhir sampai ke Gunung Amparan Jati, dan di sanalah bertemu dengan Syekh Datuk Kahfi yang berasal dari kerajaan Parsi. Ia adalah seorang guru agama Islam yang luhur ilmu dan budi pekertinya. Pangeran Walang Sungsang beserta adiknya Nyai Rara Santang dan istrinya Nyai Endang Gelis berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati dan menetap bersama Ki Gendeng Danu Sela, adik Ki Gendeng Danuwarsi. Oleh Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang diberi nama Somadullah dan diminta untuk membuka hutan di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati atau Lemah Wungkuk sekarang. Maka sejak itu berdirilah Dukuh Tegal Alang-alang yang kemudian diberi nama Desa Caruban. Caruban yang artinya campuran, yang semakin lama menjadi ramai dikunjungi dan dihuni oleh berbagai suku bangsa untuk berdagang, bertani, dan mencari ikan di laut. Danusela atau Ki Gendeng Alang-alang oleh masyarakat dipilih sebagai kuwu yang pertama, dan setelah meninggal pada tahun 1447 Masehi digantikan oleh Pangeran Walang Sungsang sebagai kuwu Carbon yang kedua, bergelar Pangeran Cakrabuana. Atas petunjuk Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Lara Santang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Pangeran Walang Sungsang mendapat gelar Haji Abdullah Iman, sedangkan adiknya Nyai Lara Santang mendapat gelar Hajah Sarifah Mudaim. Lara Santang kemudian menikah dengan seorang raja Mesir bernama Syarif Abullah. Dari hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sekembalinya dari Mekah, Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana mendirikan tajuk dan rumah besar yang diberi nama Jalagrahan, yang kemudian dikembangkan menjadi Keraton Pangkuwati atau Keraton Kasepuhan sekarang, sebagai tempat kediaman bersama putri Kinansi Nyai Pangkuwati. Setelah kakek Pangeran Cakrabuana Jumajan Jati wafat, maka keratuan di Singapura tidak dilanjutkan. Singapura
terletak kurang lebih 14 km sebelah utara Pasarean Sunan Gunung Jati. Tetapi harta peninggalannya digunakan untuk bangunan keraton Pangkuwati dan juga membentuk prajurit dengan nama Dalem Agung Nyimas Pangkuwati. Prabu Siliwangi melalui utusannya Tumenggung Jagayabaya dan Raja Sengara, adik Pangeran Walasungsang atau lebih dikenal dengan Kian Santang, mengangkat Pangeran Cakrabuana menjadi tumenggung dengan gelar Si Mangana. Pada tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah setelah berguru di Mekah, Baghdad, Campa, dan Samudra Pasai, datang ke Pulau Jawa. Mula-mula ia tiba di Banten, kemudian Jawa Timur, dan mendapat kesempatan untuk bermusyawarah dengan para wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Musyawarah tersebut menghasilkan suatu lembaga yang bergerak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan nama Wali Songo. Sebagai anggota dari lembaga tersebut, Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon untuk menemui uaknya, Tumenggung Sri Mangana atau Pangeran Walangsungsang, untuk mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Maka didirikanlah sebuah padepokan yang disebut Pekikiran atau di Gunung Sembung sekarang. Setelah Sunan Ampel wafat tahun 1478 Masehi, maka dalam musyawarah Wali Songo di Tuban, Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikan pimpinan Wali Songo. Akhirnya pusat kegiatan Wali Songo dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung di Cirebon, yang kemudian disebut Pusar Bumi sebagai pusat kegiatan keagamaan. Sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon berkedudukan di Keraton Pangkuwati dengan sebutan Gerage. Pada tahun 1709 Masehi, Syarif Hidayatullah yang lebih kondang dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyimas Pangkuwati, putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Gelis. Sejak saat itu, Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Cirebon pertama dan menetap di Keraton Pangkuwati. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran, maka pada tahun 1482 Masehi, setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Cirebon, membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi atau eyangnya untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka. Selain hal tersebut, Pangeran Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo rela berulang kali memohon Raja Pajajaran untuk berkenan memeluk agama Islam, tetapi tidak berhasil. Itulah penyebab yang utama mengapa Pangeran Syarif Hidayatullah menyatakan Cirebon sebagai negara merdeka lepas dari kekuasaan Pakuan Pajajaran. Peristiwa merdekanya Cirebon keluar dari kekuasaan Pajajaran tersebut bertepatan dengan 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi yang sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon. Nah, seperti itu dongeng atau sejarah berdirinya Cirebon, dari mulai Kesultanan Cirebon atau awalnya bernama Cirebon, lalu kemudian mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka lepas dari Pajajaran. Cuma memang di sini dalam banyak versi sejarah terkait juga dengan Prabu Siliwangi ada dua perbedaan ya. Ada yang dinyatakan bahwa Prabu Siliwangi itu memeluk agama Islam ketika menikah dengan Nyi Subang Larang, dinikahkan oleh Syekh Kuro di Karawang. Tapi di versi ini Prabu Siliwangi ternyata diceritakan belum memeluk agama Islam.
Benar dan tidaknya kembali kepada kita semua. Yang pasti mudah-mudahan ini cerita ada hikmah yang bisa kita ambil untuk diri kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.